Inspirasi firman Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Ya, kita tidak dapat menyelami jalan-jalan Tuhan dalam hidup ini karena kita terbatas. Ada kisah cerita di Alkitab, yaitu seorang perempuan Sunem. Saya bacakan di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 dan seterusnya. Pada suatu hari, Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Dikatakan bahwa ada seorang perempuan Sunem. Dia seorang kaya dan abdi Allah, yaitu Elisa sering mampir, sering singgah di rumah perempuan Sunem ini. Ternyata seorang perempuan Sunem ini tidak mempunyai seorang anak. Nah, suatu saat Tuhan memberkati dia, memberikan seorang anak kepadanya, yaitu di dalam ayat 8 sampai dengan 17. Tapi pada suatu hari, anak ini sakit, tiba-tiba sakit, dan anak ini mati, dia meninggal. Tapi Tuhan semua yang mengizinkan semuanya itu. Anak ini mati. Tapi seorang ibu ini, dia tetap percaya kepada janji Tuhan. Dia berpegang teguh kepada janji Tuhan. Ya, kalau Tuhan yang sudah kasih, pasti Tuhan punya rencana. Ya, itu ayat 18 sampai 21 bahwa Tuhan yang mengizinkan ya ujian yang dialami oleh seorang perempuan Sunem ini, yaitu anaknya mati. Dan ketika dia mati, perempuan Sunem ini percaya teguh janji Tuhan dan dia menemui abdi Allah. Dan anaknya kembali hidup, yaitu di ayat yang ke-22 sampai dengan 23. Karena perempuan ini berpegang teguh kepada janji Allah, itu ayat 22 sampai 23. Banyak sekali Allah membiarkan umatnya yang setia mengalami namanya ujian di dalam kehidupan. Jadi jangan sampai kita berkata bahwa kalau orang yang sudah setia, orang yang sudah taat, mengasihi Tuhan, itu tidak mengalami ujian, tidak mengalami penderitaan, tidak mengalami pergumulan, tidak mengalami masalah, tidak mengalami tantangan. Tapi justru disitulah ketika anak-anak Tuhan semakin setia, semakin taat, semakin mengasihi, disitulah akan terus diuji
kemurniannya, diuji imannya, terus sampai murni, timbul seperti emas. Ya, ingat juga salah satu cerita di Alkitab yaitu tentang Ayub. Kita kenal bahwa Ayub, dikatakan bahwa Ayub adalah seorang yang saleh. Tidak ada orang seperti dia di angkatannya. Dia saleh, jujur, menjauhi kejahatan. Tapi dia juga mengalami namanya ujian dalam hidupnya. Semua anak-anaknya meninggal, semua hartanya habis, bahkan istrinya mengata-ngatai dia. Seharusnya istri membangun suaminya, menguatkan suaminya, tapi justru di sini istrinya mengata-ngatai dia. Nah, di sini buktinya bahwa orang setia mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, tetap juga mengalami namanya ujian hidup. Tapi jangan sampai kita putus asa, jangan sampai kita kecewa sama Tuhan ketika Tuhan izinkan semua itu, ujian terjadi, masalah terjadi, apapun itu, jangan pernah putus asa, jangan pernah kecewa sama Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang indah, tak terselami jalanmu. Jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik, rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah. Iya. Ketika kita terus setia, ketika kita terus berpegang teguh kepada janji Tuhan, Tuhan akan memulihkan. Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Iya. 2 kali lipat. Ayub mengalami kasih Tuhan. Ayub mengalami kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Iya, mengalami pemulihan 2 kali lipat. Seorang perempuan Sunem ini juga dia mengalami pemulihan ketika dia tetap setia berpegang teguh kepada Tuhan. Ya. Di dalam, boleh baca di dalam Mazmur 25 ayat 10. Ya. Juga di dalam Roma 8 ayat 28. Itu ayat hafalan emas buat kita. Waktu Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Juga di dalam Ibrani 11 ayat 16. Jadi pesan saya bagi kita semua bahwa tetap setia, jangan putus asa, tetap mengasihi Tuhan. Mungkin kita berkata, saya sudah setia, saya sudah mengasihi Tuhan, dan sebagainya. Tuhan yang tahu semuanya. Oleh karena itu, mari kita tetap setia mengasihi Tuhan di dalam ujian demi ujian yang kita hadapi, supaya kita timbul seperti emas yang murni. Amin. Tuhan, kami sungguh bersyukur hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik, yang indah di dalam setiap kehidupan kami. Tolong kami Roh Kudus untuk kami tetap percaya kepadamu, berpegang erat kepada janji-Mu, bahwa Engkau selalu punya rancangan yang terbaik dan indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat janji itu bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam damai sejahtera bagi kita. Selamat beraktivitas. Immanuel.